Namo Buddhaya, anak-anakku sekalian. Selamat siang, semoga kalian semua selalu dalam kesehatan dan selalu juga dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, serta Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 3 tentang kriteria agama Buddha ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya, atau belajar tentang kriteria agama Buddha. Baik, saya lanjutkan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih bermakna dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersikap anjali dan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa. Kami belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohan kami dan menambah pengetahuan kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, supaya kalian juga lebih paham, lebih mengerti ya daripada arah kita mempelajari bab ini, maka saya juga akan menyampaikan tujuan kita mempelajari daripada bab 3 ini ya, tentang kriteria agama Buddha ya. Jadi setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian itu mampu yang pertama menceritakan kembali tentang apa itu agama Buddha, kemudian menceritakan kembali tentang kriteria agama Buddha berdasarkan hasil Kongres Umat Buddha di Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei tahun 1979. Kemudian menceritakan tentang sebutan Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Buddha. Kemudian yang keempat menceritakan tentang makna Triratna. Dan yang terakhir menceritakan tentang makna Tisarana ya. Jadi inilah anak-anakku sekalian tujuan daripada kita mempelajari bab 3 ini tentang kriteria agama Buddha. Baik, saya lanjut. Nah, di samping saya tadi menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, saya di sini juga menyampaikan tentang peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep itu merupakan gambaran daripada apa yang akan kita pelajari ya. Peta konsepnya ini ya. Apa yang akan kita pelajari ya. Jadi peta konsep di sini pada bab ini bahwasanya kriteria agama Buddha itu terbagi dalam 2 subbab ya, yaitu agama Buddha dan kriteria agama Buddha di Indonesia ya. Jadi nanti kita mempelajari apa itu agama Buddha dulu. Setelah itu nanti baru kita mempelajari tentang kriteria agama Buddha itu di Indonesia. Ingat ya, tidak bisa kita samakan nanti dengan agama Buddha di negara lain ya. Kita berbicara ketika nanti bahas ini adalah agama Buddha di Indonesia ya. Jadi pasti nanti akan berbeda dengan kriteria agama Buddha yang ada di negara lain ya. Kenapa begitu? Ya memang ya. Jadi agama Buddha yang ada di Indonesia itu ya pasti ada perbedaan dengan agama Buddha yang berkembang di negara lain ya. Baik, selanjutnya nah, sekarang kita membahas tentang agama Buddha ya. Apa sih sebenarnya agama Buddha itu? Nah, ya.
Berbicara mengenai agama Buddha, anakku sekalian, ya, kita biasanya tidak terlepas dari satu, ya, orang yang memakai jubah dan kepalanya dikundul. Nah, kemudian kita bicara agama Buddha, pasti orang pada umumnya mereka akan mengatakan Shaolin, ya, kemudian bisa kungfu. Nah, inilah sekelumit pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat umum, tidak terkecuali juga dengan yang mereka mengatakan dirinya sebagai umat Buddha atau mereka menganut ajaran agama Buddha. Nah, di sini mudah-mudahan setelah nanti kalian mendengar penjelasan saya ini, kalian nanti akan mendapatkan sebuah wawasan baru tentang apa itu agama Buddha, ya. Nah, anak-anakku sekalian, agama Buddha itu disebut juga dengan istilah Buddha Dhamma atau Buddha Dharma, ya. Ini sama, ya, ini adalah bahasa. Kalau Dhamma ini bahasa Pali, Dharma ini bahasa Sanskerta, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh, saya sangat tertarik dengan Buddha Dharma, berarti beliau ini mengatakan bahwa dia ini tertarik dengan agama Buddha. Nah, ya. Oke, sebelum berbicara lebih jauh tentang apa itu agama Buddha, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tentang ini negara, ya, negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Buddha. Nah, ya, jadi di negara-negara di dunia ini ada juga yang penduduknya itu mayoritas beragama Buddha, ya, seperti kalau misalnya tidak ubahnya agama Islam itu negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam itu misalnya di negara-negara Arab sana, ya, atau kalau yang dekat dengan kita itu misalnya Brunei Darussalam, Malaysia. Nah, itu kalau bicara agama Kristen misalnya di Eropa sana, ya, di negara-negara Eropa sana. Nah, bicara agama Buddha, ada juga negara yang penduduknya mayoritas beragama Buddha. Nah, contohnya ini, ya, Thailand, Sri Lanka, Burma atau Myanmar, ya, ini negara sama, ya, Nepal, Tibet, Jepang, Korea. Ya. Korea di sini adalah yang Korea Selatan, ya. Kalau Korea Utara kita tidak tahu, ya, karena negara Korea Utara itu negara yang tertutup dengan dunia luar, ya, ya, sangat tertutup negara Korea Utara itu, ya. Di Korea di sini adalah yang dimaksud adalah Korea Selatan, ya. Kemudian Tiongkok atau Cina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Taiwan. Nah, inilah negara-negara yang penduduknya itu mayoritas beragama Buddha, ya. Semua negara-negara ini berada di kawasan benua Asia. Ya, di luar benua Asia belum ada negara yang penduduknya mayoritas beragama Buddha, belum ada selain di benua Asia ini, ya. Misalnya di benua Afrika, benua Eropa, Amerika, atau benua Australia, ya. Di benua-benua tersebut ada penduduk yang beragama Buddha, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada, ya. Inilah negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh tentang apa itu agama Buddha, ya. Nah, anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa agama Buddha itu ditemukan dan dibabarkan, dalam hal ini adalah ajarannya, ya. Ajarannya itu oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Nah, Siddhartha Gautama inilah setelah dia mencapai penerangan sempurna, beliau mendapat sebutan Buddha, ya. Maka ajarannya disebut dengan ajaran Buddha, bukan ajaran Siddhartha Gautama, tetapi ajaran Buddha. Buddha itu sendiri artinya adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna, gitu, ya, orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah,
siapa Siddhartha Gautama ini? Ya, sekilas saya kasih tahu, ya, saya jelaskan bahwa Siddhartha Gautama ini merupakan dahulunya adalah putra seorang raja, ya, yaitu raja kerajaan Sakya namanya. Kerajaan Sakya ini letaknya kalau sekarang itu di negara India. Nah, ya, di negara India. Oke. Nah, di sini baru bisa kita ketahui bahwa berarti agama Buddha itu berasal dari India, bukan dari Cina. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa agama Buddha itu berasal dari Cina, itu salah. Ya, kembali ke Siddhartha Gautama ini. Siddhartha Gautama ini putra seorang raja kerajaan Sakya. Ya, ayahnya namanya Raja Sudodana, ibundanya namanya Dewi Mahamaya. Ya, ini merupakan putra tunggal. Ya, putra tunggal. Yang mana Siddhartha ini pada awalnya itu digadang-gadang, atau istilahnya orang tuanya itu kepingin dia nanti menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, gitu ya. Nah, dan ketika Siddhartha lahir itu, sang raja atau ayahnya ini sudah mendatangkan peramal. Ya, beberapa peramal mengatakan bahwa Siddhartha ini nanti kelak akan menjadi Buddha. Ada lagi peramal, kalau Siddhartha tidak menjadi Buddha, beliau akan menjadi raja dari segala raja. Gitu. Nah, ayahnya ini sangat takut kalau nanti anaknya menjadi Buddha. Kalau anaknya menjadi Buddha, berarti penerus kerajaannya sudah pasti tidak ada. Nah, gitu ya, terputus gitu. Nah, singkat cerita, setelah tumbuh dewasa dan sebagainya, ya, karena ayahnya takut nanti anaknya menjadi Buddha, maka dengan cepat ayahnya ini menikahkan anaknya ini, ya, menikahkan anaknya ini. Dan pada saat itu Siddhartha memilih, ya, sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya, dia menuruti keinginan orang tuanya, dan dia memilih seorang putri cantik yang bernama Yasodhara yang kemudian menjadi istrinya. Ya, setelah dia menikah, dia dikaruniai seorang putra, ya, yang bernama Rahula. Nah, ketika Rahula lahir inilah babak baru dimulai, ya. Jadi ketika Rahula masih bayi, nah, Siddhartha Gautama ini mulai muncul keinginannya, ya, sesuai dengan ramalan dari para peramal tersebut, ya. Nah, akhirnya Siddhartha Gautama memutuskan untuk meninggalkan istana, ayahnya, anak dan istrinya, ya, untuk mencari obat. Karena sebelumnya Siddhartha ini melihat 4 peristiwa, yaitu melihat orang yang sudah tua, orang yang mati, kemudian melihat orang yang sakit. Nah, dalam pikirannya bertanya, kenapa kok harus sakit, kenapa harus mati, dan sebagainya begitu. Dia akhirnya berpikir bagaimana mencari obat untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, akhirnya dia memutuskan mendirikan istana, ya, mengembara, melalang buana, ya, mencari obat itu. Setelah sekian lama, akhirnya beliau mendapatkan obat tersebut. Inilah mencapai penerapan sempurna, ya. Nah, obatnya inilah yang kemudian sekarang kita sebut sebagai ajaran agama Buddha itu. Nah, ya, dia kemudian memberikan obat itu kepada orang-orang lain, ya. Dalam hal ini ajaran itu diajarkan kepada orang-orang lain selama 45 tahun, ya. Dan setelah dia membabarkan itu selama 45 tahun, tepat pada usia 80 tahun beliau akhirnya wafat. Nah, inilah sekelumit tentang Siddhartha Gautama. Anak-anakku sekalian, nah, ajaran agama Buddha atau agama Buddha itu memiliki kitab suci, ya, yaitu namanya Tripitaka. Jadi ajaran agama Buddha itu terkumpul dalam namanya buku, namanya Tripitaka atau kitab suci ini,
kitab suci Tripitaka ini. Ya, jadi Tripitaka terdiri dari 3 bagian, yaitu Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma Pitaka. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya ajaran agama Buddha itu? Nah, ajaran agama Buddha terdiri dari 4. Ya, ini pokok. Ya, pokok dasar agama Buddha ini ada 4 ini. Ya, yaitu 4 kebenaran mulia, atau dalam bahasa Palinya Cattari Arya Sacani. Kemudian hukum 3 cora umum, dalam bahasa Palinya Tilakana. Kemudian hukum sebab musabab yang saling bergantungan, atau Paticca Samuppada. Dan kemudian hukum perbuatan yang disebut dengan karma atau kama. Inilah 4 pokok atau pokok dasar daripada ajaran agama Buddha. Ya. Nah, apa itu 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia yang pertama itu adalah bahwa di dunia ini adalah penderitaan atau duka, yaitu kebenaran tentang duka. Yang kedua, kebenaran tentang sebab duka. Jadi kenapa ada duka? Itu ada sebabnya. Ya. Yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka atau penderitaan. Berarti bahwa penderitaan itu bisa lenyap. Ya. Yang keempat, kebenaran jalan untuk melenyapkan duka. Berarti penderitaan itu bisa lenyap, ya, karena ada jalannya. Ya. Apa itu jalannya? Yaitu jalan mulia berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8, yaitu pengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, kemudian daya upaya, perhatian, dan konsentrasi. Inilah 4 kebenaran mulia itu. Yang kedua, hukum 3 cora umum atau tilakana. Ini ada 3, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca itu ketidakkekalan, dukkha itu penderitaan, anatta itu keakuan atau sang aku, tanpa diri, tanpa inti. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada. Nah, ini maksudnya bahwa sebab musabab yang saling bergantungan, bahwa sebab akan mengakibatkan sebuah akibat. Nah, akibat ini atau musabab ini bisa menjadikan sebab untuk akibat yang berikutnya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam ajaran Buddha ini disebut 12 nidana. Ya, di sini tidak saya jelaskan lebih rinci ya. Oke. Yang kedua, hukum perbuatan sudah jelas ya, karma, apa yang kita perbuat itulah nanti yang akan kita petik. Oke. Inilah pokok dasar daripada ajaran agama Buddha. Selanjutnya, dalam agama Buddha ada 4 hari raya penting. Ya. 4 hari raya penting, yaitu Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Ini berhubungan langsung dengan sejarah kehidupan Sang Buddha, ya, ketika dari lahir sampai beliau wafat. Ya. Kalau ada yang mengklaim bahwa di dalam agama Buddha ada hari raya yang lain, ya, seperti di aliran Mahayana itu wujud daripada pengembangan dan pemahaman pada orang yang menganut aliran tersebut, ya, itu. Tapi pada intinya dalam agama Buddha hanya ada 4 hari raya ini yang sangat penting. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya mengenai tempat ibadah. Ini mohon maaf, ini kurang H ini hurufnya ya. Ini ibadah ya. Tempat ibadah agama Buddha itu bisa disebut dengan cetya, wihara, arama, ataupun kelenteng. Nah, berbicara mengenai kelenteng ini, ya, ketika kita menyebut kelenteng ini sebagai tempat ibadah agama Buddha, maka hendaknya ini harus jelas, ya. Kalau kelenteng tersebut ada kegiatan, ya, kegiatan keagamaan ya, sesuai dengan ajaran Buddha, maka ini disebut bisa kelenteng agama Buddha. Tapi kalau sifatnya tradisional, ya, hanya tradisi, karena ini banyak terjadi untuk yang
umat Buddha dari suku Tionghoa, ya. Jadi ini harus kita bisa bedakan, ya. Tidak semua kelenteng ini nanti merupakan tempat ibadah agama Buddha. Oke. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwa mengenai ibadahnya, umat Buddha itu dapat beribadah setiap saat. Ya, caranya bagaimana? Dengan membaca parita, sutra ataupun mantra. Nah, jadi dapat beribadah atau berdoa itu setiap saat. Ya, tidak ada misalnya harus hari ini harus jam sekian, gitu, tidak, ya. Oke. Nah, selanjutnya umat Buddha itu hendaknya menjalankan Pancasila Buddhis, ya. Atau orang yang beragama Buddha itu hendaknya menjalankan Pancasila Buddhis, 5 sila dan atasila pada hari Uposatha. Nih, apa itu Uposatha? Uposatha itu adalah hari yang jatuh pada tanggal ini, 1, 8, 15, dan 22 menurut lunar kalender. Lunar kalender ini adalah istilahnya kalender Tionghoa, gitu, ya. Nah, 1, 8, 15, dan 22 inilah hari Uposatha. Nah, kalau tanggal 1 inilah yang umat Buddha dari suku Tionghoa disebut dengan Jait. Kalau 15 inilah dengan Cap Ngo. Maka dari dasar inilah kalau kita lihat, ya, umat Buddha yang berasal dari suku Tionghoa, ya, itu mereka kewiharannya pada ini, Jait sama Cap Ngo. Nah, gitu, Jait sama Cap Ngo. Jadi dasarnya dari sini. Cuman mereka biasanya praktek di wihara ini nih yang kita yang tidak kita ketahui, ya. Apakah hanya paipet atau bagaimana itu tidak tahu, ya. Tapi pada dasarnya mereka pasti berdoa, ya, atau beribadah, ya. Nah, kemudian anak sekalian, bahwa umat Buddha itu terbagi dalam ada dua macam, ya. Umat Buddha yang tidak berumah tangga dan umat Buddha yang berumah tangga. Yang tidak berumah tangga disebut biku atau bikuni atau suhu, ya, atau biksu. Kalau yang berumah tangga disebut upasaka atau upasika. Nah, ini, ya. Kemudian perlu kalian ketahui, bicara mengenai sejarah anak-anakku sekalian, bahwa khusus di Indonesia, ya, bahwa pada zaman dahulu itu agama Buddha berkembang sangat pesat pada zaman 3 kerajaan ini, yaitu Mataram kuno, Sriwijaya, dan Majapahit, ya. Meskipun memang wilayah daripada 3 kerajaan ini, ya, tidak sama dengan wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi paling tidak bahwa sebagian besar wilayah Indonesia ini adalah dulu wilayah daripada 3 kerajaan ini. Nah, ini jadi jelas artinya bahwa agama Buddha dulu pernah berkembang di Indonesia, tapi namanya belum Indonesia, masih zaman kerajaan ini. Nah, apa buktinya? Ini buktinya, adanya Candi Borobudur, Mendut, dan lain-lain, ya. Ada Pawon, Sewu, nah, gitu. Ini buktinya bahwa agama Buddha pada zaman dahulu pernah berkembang di Indonesia. Nah, kemudian setelah seiring dengan berjalannya waktu, ketika 3 kerajaan ini mulai runtuh, nah, agama Buddha ikut hilang, gitu. Nah, kerajaan yang terakhir ini adalah kerajaan Majapahit, ya, itu sekitar pada abad 15. Jadi ketika pada abad 15 ini Majapahit runtuh. Nah, ketika Majapahit runtuh, nah, agama Buddha ikut hilang bagikan ditelan bumi. Nah, kemudian mulai bangkit kembali itu inilah sekitar 1950-an, ya, yang dipelopori oleh seorang biku, ini Biku Asin Cinarakita. Jadi ini adalah biku pertama kali, ya, orang Indonesia yang menjadi biku setelah zaman Majapahit ini, begitu, ya. Maka beliau inilah pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia.
bicara sejarah ya. Makanya anak-anakku sekalian ya, saya tambahi, Majapahit itu pusat pemerintahnya dulu adalah di Pulau Jawa. Nah, maka dari itu kalau ada orang dari suku Jawa yang beragama Buddha, kalian jangan heran. Karena nenek moyangnya itu dulu beragama Buddha. Di sini termasuk saya sendiri. Nah, gitu. Jadi termasuk saya sendiri ini, ya, bukti. Nah, bahwasanya pada zaman dahulu agama Buddha itu pernah berkembang di Indonesia, dalam hal ini Pulau Jawa ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kriteria agama Buddha ya. Nih, ada 9 ya. Nah, ini berdasarkan Kongres Umat Buddha di Jogja tanggal 8 Mei ya. Ini mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi agama Buddha di Indonesia itu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa Tuhannya? Tuhan agama Buddhanya itu apa? Nah, Tuhannya agama Buddha atau sebutannya Tuhan dalam agama Buddha itu ya, Sang Hyang Adi Buddha. Ada lagi sebutannya itu selain Sang Hyang Adi Buddha, ada lagi sebutan Adi Buddha ya, itu sebutan Tuhan ya. Nah, jadi cuman di sini Tuhan dalam agama Buddha itu konsepnya tidak sama dengan konsep Tuhan dalam agama lain. Nah, di sini ya, di situ. Lainnya di mana, Pak? Nah, lainnya Tuhan dalam agama Buddha itu tidak dianggap sebagai makhluk tuh yang memiliki kuasa atas diri kita, misalnya kelahiran kita, kematian kita, dan hal-hal yang berkaitan dengan kita, itu kebahagiaan kita dan lain sebagainya. Jadi Tuhan di dalam agama Buddha tidak berkuasa atas hal-hal itu, gitu. Di situ bedanya. Oke, itu mengenai bicara tentang Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui Triratna ini, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, 3 mustika ini, ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian Tilakana, tadi sudah saya singgung, ya, Cattari Aresa Cani, Paticca Samuppada, hukum karma, ini 2. Sekarang yang Punarbawa ini, ya, mengakui kelahiran kembali, ya, seperti kita ketahui dalam ajaran agama Buddha itu mengenal namanya kelahiran kembali, ya, kelahiran kembali. Nah, jadi setelah kita meninggal, maka nanti kita akan terlahir kembali sesuai dengan karma atau perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, ya, ditambah dengan karma pada kehidupan masa lampau kita. Nah, itu ya. Kemudian nibbana atau nirwana, ya. Nibbana itu suatu keadaan, ya. Jadi ini bukan tujuan akhir, ya. Atau bukan suatu tempat. Ini bukan suatu tempat tapi sebuah keadaan, ya. Keadaan batin itu, ya. Mengakui bodhisattva mahasatwa, ya. Bodhisattva mahasatwa ini adalah bodhisattva ini calon Buddha, ya. Bodhi itu benar sempurna, sattva itu makhluk, ya. Ya, makhluk yang sempurna artinya dia calon Buddha, ya. Inilah kriteria agama Buddha yang ada di Indonesia, ya. Kalau ada sebuah dia mengaku bahwa itu agama Buddha tapi tidak ada 9 ini, berarti menyalahi aturan, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, ternyata kita sudah di akhir pembelajaran, ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, demikianlah, ya, sampai di sini penjelasan saya tentang materi bab 3 kriteria agama Buddha, ya. Dan berarti
pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita pada hari ini, dan semua agar apa yang sudah kita pelajari tadi itu bermanfaat untuk kita, alangkah baiknya pembelajaran ini kita tutup dengan doa, ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersikap anjali. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbing kami belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kami pelajari berguna bagi diri kami dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, pada bab ini, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Namo Buddhaya.